Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar ICT dalam pembelajaran IPA. Nah, sebelum kita masuk pada pembahasan, kita ketahui dulu apa itu ICT. Nah, ICT adalah singkatan dari Information, Communication, and Technology, atau dapat diartikan informasi, komunikasi, dan teknologi. Itu singkatan dari ICT. Nah, ICT di sini merupakan hal yang luas yang mencakup berbagai teknologi, aplikasi tentunya yang dapat kita gunakan untuk mengelola dan menyimpan ataupun memproses dan sekaligus menyebarkan informasi. Jadi itu yang dinamakan ICT. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana konsep dasar ICT itu dalam pembelajaran IPA. Nah, dalam pembelajaran IPA, konsep dasar ICT ini mengacu pada penggunaan teknologi, informasi, dan komunikasi untuk mendukung proses belajar mengajar di bidang sains. Jadi gitu. Nah, penggunaan ICT ini bertujuan untuk memperkaya pengalaman belajar siswa, tentunya di bidang sains, dan memfasilitasi pemahaman konsep-konsep IPA. Nah, tentunya dalam konsep dasar ICT dalam pembelajaran IPA ini ada beberapa komponen di dalamnya. Salah satunya itu aplikasi evaluasi dan ujian berbasis ICT. Apa itu aplikasi evaluasi dan ujian berbasis ICT? Ini adalah suatu penggunaan teknologi dalam penilaian dan memungkinkan guru itu untuk mengembangkan, misalnya itu kayak kuis interaktif, tes online, dan tugas yang dapat diakses dan dikerjakan siswa secara digital. Jadi gitu. Dan hasilnya itu dapat dianalisis secara otomatis sehingga lebih cepat dan akurat dalam mengevaluasi pemahaman siswa. Jadi itu kegunaannya. Kegunaan komponen dalam aplikasi evaluasi dan ujian berbasis ICT. Jadi gitu. Terus ada komponen lainnya yaitu pemanfaatan perangkat pembelajaran cerdas. Yang mana ini adalah suatu teknologi seperti perangkat lunak analisis data dan alat-alat otomatisasi dapat digunakan untuk eksperimen IPA. Misalnya seperti sensor suhu dan kelembaban. Nah, ini dapat digunakan dalam percobaan fisika atau biologi, yang dimana hasil pengamatan itu dapat langsung diolah oleh perangkat lunak untuk analisis lebih lanjut. Jadi itu beberapa komponen penerapan ICT dalam pembelajaran IPA. Dengan penerapan ICT dalam pembelajaran IPA itu bisa menghasilkan proses belajar menjadi lebih dinamis, interaktif, dan kontekstual, dan membantu siswa untuk lebih memahami konsep-konsep sains secara mendalam. Selain itu, ICT juga mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan teknologi dan sains di dunia modern ini. Jadi itu yang termasuk dalam konsep dasar ICT dalam pembelajaran IPA. Selanjutnya, di sini ada beberapa contoh penerapan model integrasi ICT dalam pembelajaran IPA. Salah satunya yaitu misalnya Flipped Classroom menggunakan video pembelajaran. Nah, ini contoh penerapannya. Guru itu membuat atau menggunakan video pembelajaran dari platform seperti Khan Academy atau YouTube yang membahas materi IPA. Misalnya tentang siklus karbon itu. Nah, siswa itu diminta untuk menonton video tersebut sebelum masuk ke kelas, sehingga waktu di dalam kelasnya itu digunakan untuk diskusi, tanya jawab, atau melakukan eksperimen
terkait topik tersebut. Jadi gitu. Nah, dan juga penggunaan video ini bisa mencakup simulasi ilmiah yang sulit dilakukan di kelas nyata. Itu penggunaannya video pembelajaran yang berbasis kayak semacam video tersebut. Nah, manfaatnya ini siswa dapat mendapatkan penjelasan dasar sebelum kelas dimulai dan memungkinkan diskusi yang lebih dalam dan fokus pada pemecahan masalah saja. Jadi gitu. Dan siswa itu dapat mengulang materi melalui video itu sampai benar-benar paham. Kalau semisal siswa tersebut masih belum paham, jadi gitu. Nah, selanjutnya analisis kebutuhan dan rencana penerapan ICT dalam pembelajaran IPA. Nah, ini harus dimulai dengan memahami kondisi, tantangan, dan potensi dalam konteks pendidikan yang ada. Dan kemudian diikuti dengan perencanaan strategis untuk memaksimalkan penggunaan ICT dalam proses pembelajaran IPA. Jadi gitu. Ada beberapa tahapannya. Tentunya ada beberapa tahapannya. 1. Analisis kebutuhan. Di dalamnya mencakup dengan kebutuhan kurikulum dan pembelajaran. Yang kedua itu kebutuhan infrastruktur teknologi. Terus yang ketiga kebutuhan kompetensi guru maksudnya. Terus yang keempat itu kebutuhan siswa. Selanjutnya, rencana penerapan ICT dalam pembelajaran IPA. Di dalamnya itu mencakup tahap persiapan, implementasi awal. Yang ketiga itu pengembangan model. Terus yang ketiga itu pengembangan model pembelajaran kolaboratif. Terus yang keempat, evaluasi dan perbaikan itu yang keempat. Nah, rencana penerapan ICT dalam pembelajaran IPA ini memerlukan persiapan yang matang, mulai dari analisis infrastruktur dan kompetensi hingga pengembangan konten dan strategis pembelajaran yang sesuai. Dan juga penerapan yang berhasil akan menghasilkan pembelajaran yang lebih interaktif, fleksibel, dan mampu memfasilitasi siswa dalam memahami konsep-konsep IPA dengan lebih mendalam. Jadi gitu. Nah, berikut adalah visualisasi diagram yang menunjukkan berbagai alat ICT yang dapat kita gunakan dalam pembelajaran IPA. Nah, diagram ini menampilkan perangkat seperti tablet, khususnya untuk simulasi interaktif, dan laptop untuk platform pembelajaran online, headset virtual reality, dan smartphone untuk mengumpulkan data dari sensor dalam eksperimen biologi. Nah, visual ini menggambarkan bagaimana ICT dapat diterapkan dalam pengajaran sains untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih menarik dan interaktif. Jadi gitu. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.